Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, irhamna ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawatal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa khusni ibadati. Doa yang maha menatap, berkahi majlis ini. Singkapkan semua tabir yang menghalangi hati ini darimu. Jadikan majlis ini majlis engkau buka hati yang tertutup, engkau cahayai hati yang gelap gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, engkau cahayai hati yang gelap gulita, bahkan engkau hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wal iman. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Kajian kita malam ini adalah doa yang menurut Imam Tirmidzi menjelaskan dari Rasulullah SAW tentang doa Nabi Yunus, yang barang siapa dengan doa ini niscaya akan diijabah. Doa ini termasuk Ismul Azam, nama Allah yang maha agung, yang kalau orang membaca doa ini sesulit apapun Allah janji akan memudahkan. Karena sebetulnya sulit hidup itu bukan masalahnya yang sulit, tapi jauhnya dari pertolongan Allah. Jika Allah memudahkan, tidak ada persoalan sulit. Jikalau Allah tidak menolong, segala hal menjadi sulit. Masalah tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Salah satu di antara kesalahan menyikapi masalah adalah sibuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Padahal seharusnya kita sibuk mencari pertolongan Allah. Karena kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang untuk mengembalikan masalahnya ke Allah, dan Allah lah yang membimbing kita menyelesaikan masalah. Kisah ini adalah tentang Zunnun atau Nabi Yunus yang berdakwah dan kecewa dengan umatnya yang tidak mau mengikuti, sehingga beliau marah dan mengancam selama 3 hari akan datang azab Allah. Lalu ketika menjelang azab itu datang, umatnya meyakini kebenaran Nabi sehingga berkumpul dan memohon kepada Allah.
Nabi Yunus pergi dan Allah memberikan teguran, disempitkan. Beliau pergi dalam keadaan marah, lalu Allah menyempitkannya dalam kegelapan, fi dhulumat, dalam kegelapan yang sangat gelap. Lalu beliau diilhamkan oleh Allah, disebut kegelapan yang sangat gelap, yaitu dalam gelapnya malam, ombak besar, lalu diundi sampai 3 kali undian, tetap yang mendapatkan undian harus masuk ke dalam air itu adalah Nabi Yunus, sehingga membuka bajunya lalu loncat ke dalam air laut dalam gelapnya malam, dan Allah gerakan ikan besar untuk memakannya. Ini adalah nyata, kisah ini adalah nyata, dan tidak hanya zaman dulu orang dimakan ikan, sekarang pun ada. Nah, di dalam kegelapan, kalau saudara baca tafsir Imam Ibnu Katsir, di sana banyak dikisahkan. Lalu di dalam gelapnya perut ikan itu, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doa yang sangat dahsyat. Lalu Allah mengijabah doa ini. Fastajabna lahu. Allah mengabulkan, mengijabah, memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari ghammi, dari kedukaan yang sangat. Jadi Allah mengilhamkan doa ini dan dibaca dengan benar, dan Allah yang menyelamatkannya. Ada 3 kunci dari doa ini, seperti membuka brankas yang hanya 3 nomor, yang kalau setiap nomornya presisi, maka insya Allah terbukalah, dikabulkan oleh Allah doanya. 1. La ilaha illa anta. Ini adalah kalimat tauhid, pengakuan tiada ilah, tiada yang berhak disembah, diibadahi selain Engkau ya Allah. Jadi ketika terjadi sesuatu, hati ini langsung mengakui kehambaan dan mengakui keesaan Allah sebagai Tuhan kita. Kita ngaku bahwa kita ini tidak ada daya dan hanya Allah yang maha kuasa. Itu posisi hamba. Siapapun yang mau bertauhid harus mengakui ini. La haula wala quwwata. Tidak kuasa untuk menolak bala, tidak punya kekuatan untuk mendapatkan manfaat illa billah. Jadi benar-benar harus ada remuknya hati mengakui ketidakberdayaan dan kemahakuasaan Allah. Termasuk dimakan ikan ini pasti biiznillah. Selanjutnya kebodohan, mengakui diri ini betul-betul tidak tahu apapun kecuali Allah yang maha tahu yang ngasih ilmu. Mengakui ketidak memiliki apapun, termasuk diri ini bukan milik kita. Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita harus mengakui dengan yakin bahwa semuanya milik Allah, termasuk diri ini. Mau diapakan saja oleh pemiliknya. Dan tidak ada kejadian illa biiznillah. Kejadian apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, Allah memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi ketika terjadi sesuatu, maka kita yakin ini pasti terjadi biiznillah. Tanpa izin Allah tidak ada yang terjadi, baik nikmat maupun musibah. Kalau kita tidak berhasil ke pintu pertama ini, kita akan fokus menyalahkan makhluk.
dan ini tidak akan berhasil untuk menjadi mustajab doanya. Contoh, ketika kita di PHK, nah, kalau fokus kepada perusahaan yang zalim, kita tidak akan kena oleh doa ini. Harusnya saya di PHK pasti izin Allah. Toh ada perusahaan yang zalim, itu akan ada balasannya sendiri. Tapi menimpanya kepada kita, ini pasti izin Allah. Jarang orang langsung mengakui ini izin Allah. Biasanya fokus untuk menyalahkan selain dirinya kepada yang lain. Dan ini yang menyebabkan tidak berhasil menemukan ketuhanan Allah, karena dia tidak mengakui ini terjadi dengan izin Allah. Termasuk hilang uang, hilang dompet, batal menikah, dan lain sebagainya, sakit, itu cuma terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Kita disakiti, izin Allah. Yang menyakiti dapat dosanya, tapi kita tergantung. Kalau kita bisa menyikapi dengan benar, kita disakiti bisa naik derajatnya. Tapi kalau salah bersikap, tidak jadi apa-apa selain bertambah penderitaan. 2. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Jadi di dalam kepahitan itu, kunci kedua adalah husnuzon kepada Allah. Maha Suci Allah itu adalah Maha Suci dari kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Biasanya kita mengatakan Maha Suci Allah dari kekurangan, Maha Suci Allah dari kesalahan, Maha Suci Allah dari kelemahan. Itu sebetulnya tidak pantas disebutkan kepada Allah. Maha Suci Allah dari kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Itu lebih sopan, benar? Karena tidak mungkin Allah ada kekurangan. Allah Subhanahu wa taala Al-Bar, Maha baik, semua keputusannya baik, semua hukumnya baik, tentuannya baik, apapun yang Allah lakukan pasti baik. Sepahit apapun yang kita rasakan pasti mengandung kebaikan. Allah Maha Adil, Al-Adil, berarti semuanya sudah presisi diukur. Karena Allah tahu keadaan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak mungkin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam perintah-perintah, dalam aturan-aturan proporsional. Karena kalau tidak pada tempatnya, tidak adil, itu mustahil bagi Allah. Allah tahu kadar intelektual kita, Allah tahu tingkat keimanan, Allah tahu keilmuan, Allah tahu fisik, perekonomian, kondisi mental. Pokoknya Allah sangat tahu dengan cermat siapa kita, dan ujian apapun yang ditimpakan pasti sudah diukur sempurna. Harus yakin begitu. Jadi tidak boleh mengatakan Allah tidak adil. Itu dia yang zalim. Perih memang, minta bunga dikasih kaktus, minta yang indah dikasih ulat. Memang Allah memberi bukan yang kita inginkan, tapi yang kita perlukan. Segalanya indah pada waktunya. Kaktus pada waktunya ada bunga yang indah. Ulat bulu pada waktunya jadi kupu-kupu yang menawan. Makanya jangan berburuk sangka kalau ada hal yang tidak cocok. Pahit sih, tapi pahit itu biasanya sebanding dengan tingkat kurang yakinnya ke Allah. Kalau kita megang kepada keinginan kita, pahit. Kalau kita megang kepada janji Allah, lebih manis. Kalau kita buruk sangka, pahit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu
syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ngomong ini mudah hadirin, tapi menjalankannya, karena ini hilm, ya. Hilm itu adalah kesabaran. Kalau ilmu menurut Rasul diperolehnya dengan belajar, tapi kalau hilm itu diperolehnya dengan mujahadah, latihan terus menerus. Makanya kalau sudah mendengar ceramah ini tidak serta-merta langsung soleh, itu sih alhamdulillah kalau bisa jatuh bangun dulu. Karena kematangan seseorang bukan karena usia, tapi dari pengalaman jatuh bangun itulah yang mematangkan seseorang. Nah, jatuhnya ini sebetulnya sarana kematangan, tapi jarang orang yang mau jatuh. Padahal jatuh bagian daripada mematangkan jatuh bangun itu. Kita juga dulu waktu belajar jalan tidak langsung jalan, benar? Ingat waktu balita, berapa kali kita kejedot pintu, berapa kali bibir kita jadi dower, kening kita benyut. Apa kita putus asa lalu kita mengambil keputusan akan merangkak seumur hidup? Tidak. Allah sudah membuat kita jalan lewat sebuah proses keseimbangan yang rumit. Kita jalani dan bisa berjalan. Masya Allah. Makanya berbaik sangkalah hadirin. Katakan ini pasti baik. Pahit pasti baik. Dalam getir tuh sebut aja pasti baik. Ya Allah pasti kebaikan. Pasti baik. Sebut terus itu, ya Allah pasti perbuatanmu baik. Pasti engkau sudah mengukur segalanya. Pasti ini untuk kebaikan hamba ya Allah. Dan benar Nabi Yunus dimakan di perut ikan itu untuk kebaikan beliau dan kita semua. Sehingga kita jadi tahu ilmu bagaimana ditolong oleh Allah. Justru karena beliau masuk ke dalam perut ikan. Keberanian kita untuk husnuzon kepada Allah ini obat. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu dalam hadis qudsi. Demikian Allah berfirman. Jadi kalau kita akan mengatakan Allah tidak adil, maka itulah yang dia dapatkan. Tapi kalau kita mengatakan ini pasti perbuatan Allah yang maha baik, ini pasti ada kebaikan di dalamnya, ini pasti Allah sudah menyempurnakan perhitungannya. Di sini luka perih, tapi bicara saja terus itu, dan Allah pasti mendengar apa yang kita katakan. Allah tahu pergulatan hati kita antara perih dan berbaik sangka. Oh, Allah tahu pergulatan itu. Satu saat Allah tahu, tenang, tidak ada yang luput. Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Lakukan saja hadirin pergulatan hati. Bagaimana penghujung surat Al-Baqarah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yasibkum bihillah. Oh, dihisab semuanya. Mau terang-terangan, mau halus, semuanya ada, dihitung oleh Allah. Makanya silahkan bergulat untuk tetap berbaik sangka walaupun sakitnya sampai di sini. Itu lagu belum tamat harusnya.
sakit itu karena suudzon ke Allah. Hadirin, asal tahu saja makhluk itu cuma jalan, bukan dia sebabnya. Kalau kita disakiti orang, sebetulnya dia cuma jalan, kita dapat ujian kesakitan. Kalau kita persepsinya seperti Mike Tyson pasti ada sparring partner. Benarkah? Untuk menjadi seorang petinju yang tangguh, apakah ada sparring partnernya? Jawab. Apakah sparring partner untuk Mike Tyson dipilihkan bayi, anak TK, anak SMA yang culun? Pasti dipilihkan petinju yang paling kuat pukulannya, paling cepat pukulannya, paling tahan pukulan, benar? Dan itulah yang membuat Mike Tyson bisa menjadi tangguh. Jadi kalau suatu saat kita dikasih ujian kompetitor yang tangguh, nah itu sebetulnya ciri-ciri Allah menginginkan kita menjadi makhluk tangguh. Jadi kalau penghinaannya kecil-kecilan, fitnahnya kecil-kecilan, kamu caludih misalkan ya. Caludih itu bahasa Sunda. Apa bahasa Indonesia? Kamu petot, biasa aja. Tapi kalau penghinaannya telak, nah itu sudah mulai tuh. Mau tingkat tinggi. Ya seperti kalau ulangan hanya 2 tambah 2, tingkatnya segitu. Tapi kalau sudah logaritma dan yang rumus-rumus dari dulu juga nggak bisa dijawab, itu sudah tinggi. Jadi kalau nanti pahitnya pahit sekali, ujian tuh nyelak sekali, nangisnya tuh nangis yang getir, itu adalah sedang diberikan makom yang lebih baik. Kalau sabar tuh dosanya juga yang rontoknya rontok betulan, kayak pakai cairan kimia. Tapi kalau dioles-oles hanya pakai kuas ringan, kurang rontok itu dosa. Makanya kalau nanti ada ujian yang nyelekit, aduh perih, tetap husnuzon, ini pasti baik. Ini datang dengan izin dari Allah yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk sekejap pun, dan selama ini berpuluh tahun hidup selalu dalam kebaikan Allah. Bergulat untuk terus ingat kebaikan Allah selama hidup kita. Dikala orang lain tidak punya iman, kita dikasih iman. Dikala orang Islam belum sholat, kita dikasih sholat. Dikala orang berbuat maksiat dibuka aib, kita ditutup. Dikala orang leha-leha, kita dikasih ilmu. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Ayo tenggelamkan kepada kebaikan Allah supaya keluar subhanak. Jangan hanya ke masalahnya saja sehingga kita suudon ke Allah, enggak keluar nanti mustajabnya. Harus sampai ke husnuzon. Ini pasti perbuatan Allah yang maha baik, maha adil. Pasti baik untuk kebaikan saya, untuk kebaikan dunia akhirat saya. Subhanallah. Tidak ada yang salah, yang kurang, yang buruk, yang meleset. Semuanya pasti baik. Hanya baik, baik, khair, khair, khair. Nah yang ketiga, gongnya ini. Inni kuntu minaz zalimin. Ngaku. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. An-Nisa 79. Surat An-Nisa 79. Kebaikan apapun yang datang itu pasti dari Allah. Apapun bentuknya dari Allah. Tapi keburukan yang menimpa famin nafsik, dari dirimu sendiri. Di sini nih gongnya.
harus punya kemampuan untuk menyelidiki ini dosa saya ini. Jadi kalau udah itu lepas dari menyalahkan orang, mencari kambing hitam atau apapun dari luar, kecuali ini pasti buah dari keburukan saya. Disinilah jelajah pengakuan ini yang Allah sukai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dosa itu bisa mengundang cinta Allah kalau kita berhasil ngebuka, ngaku, dan betul-betul saya yang zalim ya Allah. Ini sebetulnya hadirin yang Allah sukai dari kejadian pahit itu. Kita mengakui dengan jujur dosa kita, lalu mohon ampun, dan udah itu terbuka. Kita lebih banyak mencari kambing hitam, padahal the super black kambing maksudnya we are the super black kambing. Apa sih kambing bahasa Inggrisnya? Sheep? Buat ya terserah saudara lah. Jadi nanti kita akan terus menangis. Bukan menangisi masalah, enggak. Masalah mah udah begitu adanya. Coba saudara ulangan, lalu tangisi soal ulangan. Kira-kira naik kelas atau dikeluarkan dari kelas? Tidak perlu menangisi masalah. Yang perlu kita tangisi adalah penyebab masalah, dosa kita. Kita tuh terlalu banyak waktu menyalahkan orang lain. Seakan-akan kepahitan tuh orang yang berbuat jelek ke kita. Benar ada orang yang zalim ke kita. Benar ada penipu, ada yang licik, ada yang ngebohong, ada yang ingkar janji. Benar ada yang zalim. Tapi kan jatuhnya kena ke kita, itu adalah buah dari kita sendiri. Perkara dia zalim udah dapat dari perbuatannya sendiri. Tapi untuk kita, apa yang kita lakukan, ini yang kembali ke kita. Yang menjelang menikah, dia janji mau menikahimu. Ternyata dia menepati janjinya, menikah dengan kawanmu. Oh, ini kebayang nyeleknya hadirin. Coba mau gimana? Mendingan ya Allah, ini kebayangnya remuknya hati sambil menggigit ujung bantal. Kalau saran saya pas lagi nyelek seperti ini, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Gimana sabar? Tahan. Pada pukulan pertama jangan banyak reaksi. Karena kalau pukulan pertama berita atau kita meledak, itu rontok kesabaran kita. Karena sabar itu pada sorotan lampu pertama, Mas, coba dibalikan kameranya ya. Nah, nggak apa-apa. Film itu bagus ya. Yang kurang bagus lampunya. Saya dari tadi sudah sabar ya. Tapi lama-lama tetap silau. Maaf ya. Dimaafin tidak, Mas? Harus sabar ya. Kita suka tergesa-gesa, padahal tenang itu faminallah wal azalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Makanya kalau ingin dapat pertolongan Allah, ketika datang ujian itu tahan, jangan bereaksi. Maksudnya adalah kendalikan, jangan sampai terjadi kata-kata, tulisan, sikap yang tidak terkontrol.
Karena ini ketidaksabaran, langsung nulis di status, tidak. Inilah akhir segalanya. Ya Allah, hanya cintamu yang asli. Selain engkau pembohong semuanya. Itu tidak sabar. Karena orang yang tidak sabar itu selalu ingin diketahui orang penderitaannya. Dia tidak ridho dengan ujian sehingga dia umumkan ujian itu ke tiap orang. Tahan. Lalu kalau sudah ditahan, pokoknya jangan sembarang nulis. Kalau ada tulisan yang nggak enak ke kita, nggak usah langsung dibalas. Kalau mau dibalas, di note aja balasannya, tidak usah di send. Udah puas nulis, delete. Karena kalau reaksi spontan cenderung nambah masalah. Tahan. Sabar itu adalah tetap menahan diri supaya dalam track yang Allah sukai. Kalau nafsu ingin cepat dan ujungnya penyesalan. Wasta'inu bisabri wassalah. Sudah itu sholat. Perih, nyelak, awas, jangan segala ditulis, jangan segala ditelepon. Mendingan tahan, diam, zikir, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan dulu ngomong ke siapa-siapa, lebih baik ambil wudhu, sholat. Sholat saya tidak khusyuk, sholat saja. Allah tahu kita tidak khusyuk. Tapi lebih bagus tidak khusyuk dalam sholat daripada tidak khusyuk dan tidak sholat. Benar? Allah juga tahu kita lagi nyelek-nyeleknya nih. Lagi sepaneng-sepanengnya. Lagi getir-getirnya. Tapi Allah lihat kita ambil air wudhu. Itu lebih bagus daripada meluk guling, jerit-jerit. Gak ada perintahnya. Daripada ngebentur-bentur kening ke tembok. Mending neken-neken sujud. Ini serius. Mau nangis-nangis dalam sholat lebih bagus daripada ngawiwiw sendirian sambil menjambak rambut, nggak ada sunnah sama sekali. Ambil air wudhu. Allah menyaksikan kita pergi ke tempat wudhu. Allah saksikan perihnya hati kita, remuknya perasaan, nelangsanya, getirnya, nyeleknya. Allah tahu persis karena bikinan Dia. Lah siapa yang nyelek-nyelek hati kita? Kita juga nggak tahu bisa keselak seperti ini. Gimana caranya jadi tertekan begini? Badan tidak tertekan tapi ada di dalam ini yang aduh. Yang biasanya ngomong yang pernah menjiwai adalah saudara seperti yang berpengalaman juga. Ambil wudhu, sholat saja. Allah tahu dalam sholat kita juga kemana-mana pikiran, mikirin masalah. Tapi sudah lebih baik dibanding tanpa sholat. Karena ada perintahnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Coba hadirin. Nanti rasakan nikmatnya sujud, nikmatnya minta ke Allah yang enggak didapatkan kecuali kita lagi disimpan kepahitan oleh Allah. Udah sholat apa? Istighfar. Sholat dulu, kemudian tobat. Nah di sana nanti Allah buka. Aduh, kalau Allah ngebuka hati kita, bisa tahu kezoliman kita ke orang tua, kezoliman ke keluarga, kezoliman ke orang, kezoliman ke Allah, kezoliman ke Rasul. Aduh, itu kalau sudah sampai si perih hati nangis, aduh, itu udah beda tuh.
nangisi masalah dengan menangisi dosa penyebab masalah beda. Kalau menangisi masalah makin nangis makin nyelek. Kalau menangisi dosa makin nangis makin lega. Emang begitu Allah yang membuat sempit dan leganya hati. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Maka hadirin, kalau ada masalah jangan dulu kemana-mana ya. Karena Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Pergunakan itu sholat. Tapi sekali lagi sholatnya seperti membuka brankas ya. Membuka brankas fokus tidak ke nomor-nomornya. Pasti fokus, gak ada cerita brankas kebuka diputar seenaknya. Putar. Hasilnya ya tetap tertutup. Trek ceklek, trek cekluk, trek. Nah begitulah. Allahu Akbar, klek, masuk takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim, ceklek. Fatihah bagus. Bacaan pendek. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ceklek. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Aduh, klek. Sujud, subhana rabbiyal a'la. Rabbighfirli, ceklek. Warhamni, bagus. Assalamualaikum warahmatullah, ceklek. Assalamualaikum warahmatullah. Buka hadirin. Oh, Allah lihat tiap bacaan. Siapa yang paling apik ngejaganya, itu udah janji Allah tuh, bakal diberi jalan keluar. Silakan periksa sholatnya masing-masing, bandingkan dengan membuka brankas. Ya, kita punya kunci, nyoloknya kemana aja, putar-putar ke telinga, ya pasti tidak ada yang kebuka. Selain nambah masalahnya. Cukup begitu aja. Hadirin, harus banyak nangis ya. Bangun sepertiga malam terakhir, usahakan tidur jangan terlalu larut malam. Bangun nanti, lampu jangan terlalu terang, gelar sajadah, pakai harum-haruman. Allah lihat, Allah melihat kita melawan kantuk. Allah juga tahu kita ke tempat wudhu. Allah lihat kita menggelar sajadah. Allah tahu di balik letihnya diri kita berusaha sholat. Allah tahu bacaan kita belum banyak, belum juga begitu mengerti, tapi berusaha mengerti. Allah Maha Bijaksana. Selesai sholat, mulai ingat ke Rasul, baca sholawat. Mulai ingat dosa ke orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Buka mulai lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam, zina mata, zina pikiran. Mulai dibuka busuknya diri kita, apa yang Allah lihat tentang kita. Kemusyrikan kita, hidup hanya sibuk menuhankan dunia. Kemunafikan yang hanya sibuk membangun topeng dibagus-bagus padahal isinya busuk. Kalau sudah bisa sambil duduk, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
bongkar kezoliman kita hadirin. Mudah-mudahan Allah yang maha tahu ikhtiar kita, dibuka hati kita untuk jujur melihat maksiat yang berulang-ulang, melihat kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan. Kalau Allah memberikan nikmatnya berlinang air mata, itu nikmat tiada tara. Tambah lagi nanti nikmatnya bersyukur. Allah lihat walaupun kita busuk, berlumur dosa, ditutupi aib, orang menghormat, orang menyalami, itu pun bisa menjadi sumber air mata. Seperti itulah hadirin harusnya sepertiga malam terakhir. Nanti kalau doa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Karena memang kunci-kuncinya sudah kita gunakan sebagaimana mestinya. Masya Allah. Kita coba doa Nabi Yunus sama-sama. La ilaha illa anta. Silakan. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillah. Sambil jalan, sambil duduk di bis, di angkot, sambil naik motor, terus la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Saya yang zalim ya Allah. Saya manusia zalim. Saya manusia penganiaya ya Allah. Saya manusia keji. Saya manusia kotor. Terus hadirin, mungkin di balik helm tuh air mata berlinang, dan Allah suka. Allah tuh suka sekali kepada orang-orang yang tobat. Selebihnya nanti Allah yang membuka jalan keluar. Percayalah hadirin, kalau orang sudah mengakui dosa, melihat dosanya seperti gunung yang akan rubuh menimpanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jangan takut oleh dosa yang sudah terjadi. Kalau tobat maka akan bertemu dengan ampunan Allah yang maha dahsyat. Takutlah dosa-dosa kecil yang disengaja kita lakukan, karena boleh jadi kita mati dalam keadaan melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih. Jangan terlalu malam. Alhamdulillah 2014 30 miliar dari sini, 2015 kemarin 52 miliar rupiah. Alhamdulillah. Masjid di jalur Gaza sudah dipakai, luasnya 500 meter. Tahun ini kita akan coba kumpulkan target 86 miliar lewat ini. Mudah-mudahan 3/4 juta orang bisa terbantu. Bawa pulang nanti ini dan isi ya. Kalau sudah penuh bisa beritahu atau kasihkan ke siapa yang memang memerlukan. Yang penting isi. Tapi kalau dikumpulkan, mudah-mudahan banyak orang yang jadi penghafal Quran, rumah sakit, orang sakit terbantu, masjid dan sebagainya. Ini kota kecil ini. Mungkin satu saat 1 triliun dari ini ya. Mudah bagi Allah. Terima kasih kawan-kawan. Mau bersedekah? Sambil kita baca ayat-ayat Quran bersedekah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu setiap aib yang kita tutup-tutupi siang dan malam. Allah tahu persis, Allah saksikan semua yang mendekati zina, yang tergelincir. Allah tahu harta yang kita ambil, kita makan. Tapi Allah masih menutupi semuanya agar kita bisa tobat. Marilah kita beristighfar, hadirin, sambil kita buka dan kita akui di hadapan Allah yang Maha menatap, mendengar, Maha pengampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Istighfarlah hadirin masing-masing. Sambil buka lembaran hitam, lembaran kelam. Ingatlah dosa kepada orang tua yang air susu dibalas air. Istighfar yang hidupnya sering menzolimi ibu bapak, yang jarang tersenyum, yang selalu hitung-hitungan, yang menelantarkan orang tuanya. Istighfar hadirin. Yang zalim kepada ibu, zalim kepada bapak. Boleh jadi hidup kita kelam, menjadi banyak musibah, buah dari dosa kepada orang tua. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya kotor, yang matanya berzina, astagfirullah, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor. Istighfar yang memanggil harta haram, memakan harta haram, yang memberi nafkah keluarganya dengan harta haram. Istighfar hadirin yang suka berbuat zalim, yang zalim kepada keluarga, zalim kepada kaum du'afa, yang zalim kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan doa-doa kami ini ya Karim. Engkau maha mendengar, maha menatap. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin silakan doalah masing-masing. Allah pasti mendengar tiap doa. Allah janji doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Allah tidak pernah bohong, janjinya pasti. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Selama ini pun Allah selalu berbuat baik, betapapun kita buruk. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kuatkan iman kami,
Berikan kesanggupan menghindari maksiat ya Allah, menjauhi dosa. Bersihkan kami dari kemusyrikan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma ya Karim, berikan pendamping yang merindukannya ya Allah, jodoh yang penuh berkah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah, hafiz hafizah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Goni. Lepaskan kami dari hutang ya Razak. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, tubuh sehat walafiat. Berikan kepada kami ya Allah doa-doa yang Kau ijabah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu ya Rabb. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, istiqomahkan. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Teruslah hadirin, kurangi bicara yang tidak perlu, perbanyaklah zikir, istighfar, doa Nabi Yunus, terus. Allah pasti melihat siapa yang terus berusaha mengingat dosa dan menyebut namanya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam tobat, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam taat sampai husnul khotimah. Terima kasih hadirin sekalian, mari kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.